Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Nur Fitriani, mahasiswi Program Studi Manajemen Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Pada video ini, saya akan menyampaikan materi mata kuliah Bahasa Indonesia tentang pidato. Pidato adalah semacam cara penyampaian gagasan, ide-ide, tujuan, pikiran, serta informasi dari pihak pembicara kepada orang banyak atau audiens dengan cara lisan. Pidato juga dapat diartikan sebagai the art of persuasion, yaitu sebagai seni membujuk atau mempengaruhi orang lain. Berpidato bukanlah suatu pekerjaan yang sederhana, karena dalam berpidato menyangkut beberapa unsur penting seperti pembicara, pendengar, persiapan, tujuan, isi pidato, serta teknik-teknik dan etika dalam berpidato. Tujuan pidato ada 4. Yang pertama, informatif, yaitu bertujuan untuk memberikan laporan, informasi, pengetahuan atau sesuatu yang menarik untuk orang lain. Yang kedua, persuasif dan instruktif, bertujuan untuk mempengaruhi, mendorong, meyakinkan, dan mengajak pendengar untuk melakukan sesuatu hal dengan sukarela. Yang ketiga, edukatif, yaitu berupaya untuk menekankan pada aspek-aspek pendidikan. Dan yang keempat, entertain, bertujuan untuk memberikan penyegaran kepada pendengar dan membuat pendengar itu merasa senang dan puas dengan ucapan yang disampaikan. Jenis pidato. Yang pertama, pidato pembukaan adalah pidato singkat yang dibawakan oleh seorang pembawa acara atau MC. Yang kedua, pidato pengarahan adalah pidato untuk mengarahkan pada suatu pertemuan. Yang ketiga, pidato sambutan adalah pidato yang disampaikan pada suatu acara tertentu yang dapat dilakukan oleh beberapa orang dengan waktu terbatas secara bergantian. Yang keempat, pidato peresmian adalah pidato yang dilakukan oleh orang yang berpengaruh untuk meresmikan sesuatu. Yang kelima, pidato laporan, yakni pidato yang isinya adalah melaporkan suatu tugas atau kegiatan. Dan yang terakhir adalah pidato pertanggungjawaban, adalah pidato yang berisi suatu laporan pertanggungjawaban suatu kegiatan yang telah dilaksanakan. Metode pidato. Yang pertama, impromptu atau serta-merta. Metode ini merupakan pidato yang apabila menghadiri suatu acara atau pesta dan tiba-tiba dipanggil untuk menyampaikan pidato. Yang kedua, manuskrip, merupakan metode pidato dengan naskah. Di sini tidak berlaku istilah menyampaikan pidato, tetapi membacakan pidato. Yang ketiga, memoriter, merupakan metode pidato dengan menulis pesan atau gagasan yang akan disampaikan dan kemudian diingat kata demi kata. Yang terakhir, ekstemporan, merupakan metode pidato yang sudah dipersiapkan sebelumnya berupa garis besar dan pokok penunjang pembahasan, tetapi pembicara tidak berusaha mengingat kata demi kata. Persiapan pidato. Sebelum memberikan pidato di depan umum, ada baiknya untuk melakukan beberapa persiapan, antara lain menentukan tujuan pidato, memilih pokok persoalan, mengetahui dan menganalisis audiens dan suasananya, mengumpulkan materi pidato, menyusun kerangka materi pidato, melakukan latihan pidato, dan yang terakhir, menghilangkan perasaan demam panggung, yaitu dengan cara memfokuskan diri pada diri sendiri dan harus percaya diri, serta menganggap audiens tidak tahu tentang apa yang akan kita sampaikan, memperdalam materi dengan baik, membaca berulang-ulang materi pidato, mempersiapkan diri beberapa jam sebelum tampil dan tidak tergesa-gesa, serta istirahat yang cukup dan jangan lupa berdoa. Kemudian materi pidato. Biasanya materi pidato, baik yang menggunakan naskah maupun tanpa naskah, memiliki 4 bagian, yaitu yang pertama, pendahuluan, yang berfungsi untuk mengantarkan ke arah pokok persoalan yang akan dibahas dan sebagai upaya menyiapkan mental pendengar. Yang kedua, isi. Pada bagian ini, pokok pembahasan ditampilkan dengan terlebih dahulu mengemukakan latar belakang permasalahannya. Yang ketiga, pembahasan. Bagian ini merupakan kesatuan yang berisi alasan-alasan yang mendukung hal-hal yang dikemukakan pada bagian isi. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Ini adalah bagian akhir dari sebuah pidato, yang merupakan kesimpulan dari keseluruhan uraian sebelumnya. Tata cara dan etika berpidato yang baik di depan umum. Yang pertama, mengenakan pakaian yang sesuai dengan suasana pertemuan, rapi, bersih, dan sopan. Yang kedua,
tampil dengan bersahaja, sopan, dan rendah hati. Yang ketiga, menyisipkan beberapa humor segar dalam pidato. Yang keempat, menggunakan kata-kata yang sopan, halus, dan sederhana. Yang kelima, sebagai kata penutup, jangan sampai lupa mengucapkan kata maaf bila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Lalu, hal-hal yang berkaitan dengan pidato. Yang pertama, posisi berbicara. Seorang pembicara harus sedapat mungkin dapat dilihat oleh audiens atau pendengarnya. Yang kedua, mengatur suara dalam berpidato. Usahakan mengeluarkan suara dengan jelas, tegas, dan nyaring, dan disesuaikan dengan ruang pertemuan. Yang ketiga, volume, intonasi, dan pelafalan. Pada saat berpidato, usahakan untuk mengatur volume suara, intonasi, dan pelafalan agar terdengar dengan jelas. Yang keempat, sisipkan humor yang sopan, segar, dan relevan. Yang kelima, gerak tubuh seperti tangan, telapak tangan, jari, kepala, raut wajah, dan lain-lain juga mendukung daya tarik dalam berpidato. Namun, jangan terlalu berlebihan dan harus sesuai dengan apa yang dibicarakan. Yang keenam, bila ada mikrofon, gunakanlah dengan sebaik-baiknya dan jangan menempelkan mulut agar suara dapat terdengar dengan bagus dan jelas. Dan yang terakhir, apabila ada slide, alat peraga, papan tulis, sangat efektif untuk menunjang kegiatan saat berpidato. Yang terakhir adalah saat berpidato. 1. Pembukaan. Pembukaan pidato merupakan bagian penting dalam memainkan peran sebagai pembicara, karena pada bagian ini dapat memberikan kesan pertama kepada para audiens. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan seorang pembicara untuk membuka pidatonya dengan memperkenalkan diri, membuka pidato dengan humor, atau membuka pidato dengan pendahuluan secara umum. 2. Inti pidato. Setelah selesai melakukan pembukaan dengan salah satu cara tadi, maka langsung dilanjutkan dengan menyajikan pokok permasalahannya. Yang terakhir, penutup pidato. Bisa dilakukan dengan membuat rangkuman atau simpulan, menyatakan kembali prinsip-prinsip yang terkandung dalam pidato, menceritakan kembali secara singkat dengan menarik, mengutip kata-kata mutiara, ungkapan, atau beberapa bait pantun, mengajak atau menghimbau dan mengemukakan sebuah pujian untuk para pendengar. Sekian penjelasan singkat dari saya. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.